Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang makna salat tarawih. Kenapa disebut salat tarawih? Salat tarawih, ya, salat tarawih dia adalah jamak atau ya dia jamak dari singular yang tarwihah, at-tarwihah. Jamak atau plural dari at-tarwihah. At-tarwihah itu artinya satu istirahat. Satu istirahat. Ketika tarwihah tambah tarwihah, istirahat tambah istirahat, jamaknya menjadi tarawih. Jadi kalau begitu, at-tarawih maknanya sama dengan banyak istirahat. Seakan-akan salatut tarawih maknanya adalah salat dzati tarawih, yaitu salat yang banyak istirahatnya. Salat yang banyak istirahatnya. Sebenarnya nama ini sendiri sudah menunjukkan tentang bagaimana agungnya para salaf dahulu. Kenapa mereka namakan karena istilah salat tarawih ini enggak ada di zaman Nabi, enggak ada di zaman Nabi tidak ada. Nabi tidak pernah menyebut istilah salat tarawih. Ya, qiyamul lail iya, salat witir iya, salatul lail ada, tapi salat tarawih enggak ada. Istilah tarawih ini muncul belakangan, ya. Istilah ini muncul belakangan. Kenapa muncul? Karena dulu para sahabat mereka sholat lama, para tabi'in. Dahulu ada yang sholat 20 rakaat plus witir. Ada yang juga 30 rakaat plus witir. Mereka sholat lama. Dan mereka saking lamanya setiap 4 rakaat mereka istirahat. Lalu mereka ini setiap 4 rakaat mereka istirahat. Disebutkan dahulu ada persaingan antara penduduk kota Madinah dan penduduk kota Mekah. Penduduk Mekah mereka sholat 4 rakaat. Setiap 4 rakaat tarwihah, istirahat. Ketika mereka istirahat menunjukkan sholat mereka lama. Inilah asal muasal kenapa disebut salat tarawih, karena salatnya lama sehingga perlu istirahat. Nah, penduduk kota Mekah kalau mereka istirahat, mereka tawaf 7 putaran. Dulu tawaf sebentar. Dulu tidak seramai sekarang. Itu mungkin tawaf 5 menit atau 10, kalau cepat jalan itu 10 menit selesai. Hanya mutar kotak ya sebentar, tidak seperti zaman sekarang. Sehingga mereka salat 20 rakaat dan mereka bisa tawaf berapa kali? 4 kali atau 5 kali. Setiap 4 rakaat mereka tawaf, 4 rakaat lagi mereka tawaf lagi. Penduduk Mekah. Hal ini dengar oleh penduduk kota Madinah. Kebiasaan orang Mekah, mereka menyela-nyelain salat tarawih mereka dengan tawaf. Maka ini penduduk kota Madinah memperbanyak salat mereka. Disebutkan mereka salat sampai 40 rakaat. Jadi mereka salat. Waktu istirahat mungkin dikurangi, kemudian mereka salat lagi agar mereka dapat pahala yang banyak. Inilah asal muasal dinamakan dengan salat tarawih. Salat tarawih. Baik. Dalil salat tarawih. Disyariatkannya salat tarawih. Salat tarawih adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah tarawih beberapa hari, kalau tidak salah 3 hari. Pernah tarawih 3 hari. 3 hari atau 2 hari. Disebutkan Rasulullah SAW salat di Masjid Nabawi. Ya. Maka Rasulullah SAW salat diikuti oleh para sahabat di masjid. Mereka salat, kemudian rame orang. Kemudian Rasulullah SAW keluar lagi berikutnya, salat rame. Sampai pada hari ketiga, hari keempat, Rasulullah SAW, para sahabat sudah nunggu, Rasulullah SAW tidak keluar. Kemudian Rasulullah mengatakan, sungguhnya saya khawatir diwajibkan kepada kalian. Saya tidak ingin merepotkan kalian. Rasulullah khawatir kalau beliau mendawamkan, mengkontinyukan salat tarawih tiap hari, lama-lama Allah mewajibkan. Dan beliau tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena syariat bukan di tangan Nabi, syariat di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga beliau khawatir kalau beliau mendawamkan sesuatu nanti Allah wajibkan. Kalau Allah wajibkan, repot umatnya akan sewajib salat tarawih. Rasulullah SAW memikirkan kita ya. Jangan sampai wajib.
Padahal Rasulullah tahu para sahabat begitu semangat beribadah. Tapi Rasulullah mikir kalau diwajibkan repot, kalau wajibkan nanti banyak yang berdosa kalau tidak salat tarawih. Subhanallah, akhirnya Rasulullah SAW suatu malam Rasulullah SAW tahu para sahabat hadir tapi Rasulullah tidak keluar untuk salat bersama mereka. Rasulullah jelaskan karena saya khawatir diwajibkan. Ya. Ini sayangnya Nabi kepada umatnya. Padahal umatnya ketika itu lagi di puncak-puncak semangat. Tapi Rasul tidak hanya mikir zaman sahabat, tapi mikir juga zaman-zaman setelahnya. Kalau sholat tarawih wajib, maka perkara yang berat. Kemudian di zaman Nabi pada tarawih di Masjid Nabawi. Bahkan dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW sholat pernah sampai menjelang sahur. Dalam sebagian riwayat Rasulullah pernah sholat sampai tengah malam bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW selesaikan sholat tarawihnya sampai tengah malam. Maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau nafaltana baik baqiyata lailatina hadhi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dilanjutkan lagi? Mereka masih rindu pingin salat, bermunajat kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, meskipun tidak sampai subuh, cuma sampai tengah malam, maka akan dicatat baginya salat semalam suntuk. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat. Artinya, kita bayangkan Nabi salat tarawih. Di belakang dia makmum yang luar biasa. Rasulullah pernah sholat sampai menjelang subuh dan mereka tegar sholat di belakang Nabi. Suatu hari Rasulullah SAW sholat sampai tengah malam, taruhlah sampai jam 1 malam. Setelah selesai dari ibadah Isya sampai jam 1 malam, ternyata Rasulullah selesaikan sholat tarawihnya. Sahabat minta tambah. Kalau kita ada imam sholat sampai jam 1 malam, kita bilang subhanallah, alhamdulillah selesai juga. Para sahabat minta tambah. Lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi, ya Rasulullah, bagaimana kalau masih ada tengah malam lagi, lanjutkan ya Rasulullah. Rasulullah sayang kepada umatnya, dia mengatakan siapa yang sholat sampai imam sampai selesai dicatat pahala sholat semalam suntuk. Makanya Rasulullah SAW akhirnya pada suatu malam tidak mau sholat tarawih, dikhawatirkan menjadi apa? Wajib. Tapi ini di zaman Nabi. Tapi zaman berikutnya ini zaman Nabi. Kemudian zaman Abu Bakar. Ketika di zaman Abu Bakar sholat tarawih berhenti. Salat tarawih berjamaah berhenti. Tarawih berjamaah satu jamaah berhenti. Satu jamaah dikoordinir di Masjid Nabawi. Nabawi terhenti. Ada orang salat tarawih tapi masih sedikit-sedikit, ya, masih ada yang mungkin 7 orang, ada yang 5 orang, ada yang sendirian di Masjid Nabawi. Mereka tetap datang ke Masjid Nabawi, tapi mereka berjamaah masing-masing. Ada yang mengatakan kenapa Abu Bakar tidak melaksanakan salat tarawih seperti Nabi SAW? Karena ketika itu Abu Bakar masa pemerintahan beliau cuma 2 tahun dan beliau menghadapi banyak permasalahan, banyak problem, banyak orang murtad ketika itu. Muncul nabi-nabi palsu, ya, dan pengikut-pengikutnya kemudian fanatik kepada nabi-nabi tersebut. Terjadi perang begitu banyak, ya. Muncul orang yang malas bayar zakat. Keamanan kota Madinah terganggu ketika itu. Sampai akhirnya Abu Bakar fokus untuk menstabilkan keamanan, beliau tidak sempat ngurusin salat tarawih. Sampai di zaman Umar, yang ketiga zaman Umar. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar. Umar bin Khattab. Ketika di zaman Umar, maka awalnya belum ada salat tarawih. Dan Umar datang ke Masjid Nabawi. Umar melihat ada orang sholat sendirian. Ada orang lihat rohtu itu antara 3 sampai 9. Jadi kelompok-kelompok kecil, mereka ada yang sendirian, ada yang kelompok-kelompok mungkin 5 orang, 7 orang di Masjid Nabawi berpencar-pencar. Mereka sholat masing-masing. Tarawih berjalan tapi tadi masih sama. Tarawih kelompok-kelompok kecil. Tetap berjalan tapi sebagaimana zaman Abu Bakar, kelompok kecil. Lalu Umar menggabungkan mereka. Jadi satu jamaah. Satu jamaah dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, berapa mereka salat ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Di sini khilaf di kalangan para ulama. Berapa rakaatkah Umar memimpin atau Ubay bin Ka'ab memimpin para sahabat? Dalam riwayat ada 11 rakaat, ada riwayat yang mengatakan 20 rakaat. Riwayat 20 rakaat cukup kuat. Ada yang mengatakan berubah kondisi, pernah 11, pernah 20. Jadi intinya di sini ada riwayat menunjukkan Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk salat 20 rakaat. Dari sini Umar berkata ketika melihat orang-orang salat tarawih rame di awal malam, ini di awal malam, satu jamaah di awal malam. Sebagaimana di zaman Nabi SAW. Maka muncullah perkataan Umar yang masyhur, nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini.
Ya, kata para ulama maksudnya bid'ah secara bahasa. Artinya baru dihidupkan kembali setelah di zaman Nabi pernah dihidupkan, kemudian di zaman Abu Bakar kemudian berhenti, Umar menghidupkan kembali. Karena apa yang dilakukan Umar ini bukanlah perkara yang baru. Tapi pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Bedanya apa antara Umar dengan Nabi? Bedanya Nabi SAW tidak sebulan penuh. Adapun Umar sebulan penuh. Kenapa Umar sebulan penuh, Nabi tidak sebulan penuh? Apakah Umar bikin bid'ah secara syar'i? Jawabannya tidak. Karena Nabi tidak sebulan penuh. Karena Nabi khawatir diwajibkan. Selama Nabi masih hidup, masih ada kekhawatiran salat malam diwajibkan. Sehingga Nabi tidak continue 1 bulan penuh. Karena ada kemungkinan kalau Nabi continue 1 bulan penuh, maka akan diwajibkan. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, syariat sudah sempurna. Tidak mungkin ada perubahan lagi. Maka mustahil salat tarawih diwajibkan. Mustahil, karena dia hukumnya sunnah. Maka akhirnya Umar melaksanakan salat tarawih selama sebulan penuh. Maka dia katakan sebaik-baik bid'ah ada ini. Dari sisi bahwasanya ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian diberhentikan di zaman Abu Bakar, kemudian dihubungkan lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga dari sisi zaman Nabi SAW tidak dikerjakan sebulan penuh karena ada penghalang. Sementara di zaman Umar dikerjakan sebulan penuh karena tidak ada penghalang. Karena definisi bid'ah itu apa? Melakukan suatu perbuatan yang di zaman Nabi tidak ada penghalangnya untuk melakukannya. Nabi tidak melakukannya tanpa ada penghalang terus kita melakukannya, itulah bid'ah. Lain halnya kalau di zaman Nabi tidak ada penghalangnya, kemudian zaman sekarang kita melakukannya, maka tidak dikatakan bid'ah. Contoh seperti kodifikasi Al-Quran. Di zaman Nabi Al-Quran tidak bisa dikodifikasikan. Kenapa tidak bisa dikodifikasikan? Karena Al-Quran masih turun. Mau dibukukan gimana? Turun lagi. Tiba-tiba ada ayat turun, kemudian dimasukkan di tengah surat Al-Baqarah. Bisa ada nasikh dan mansukh. Maka tidak bisa selesai Al-Quran tuntas kecuali setelah Nabi SAW meninggal dunia. Ya, makanya dulu catat lembaran-lembaran. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka para sahabat mengumpulkan Al-Quran dalam satu kodifikasi. Ini contoh bahwasanya penghalang yang dikhawatirkan sudah tidak ada lagi, maka mereka pun melakukannya. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya beginilah cerita tentang asal muasal salat tarawih.